Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, pagi hari ini Sabtu 21 November tahun 2015, upacara wisuda sarjana dan pasca sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, jenjang sarjana strata 1 ke-18, sarjana strata 2 ke-10, dan sarjana strata 3 ke-3 tahun 2015 segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PT IKI. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars PT IKI dipimpin oleh Saudari Faizatul Himmah.
dan surah An-Nisa ayat 162 sampai dengan 163 oleh wisudawan Saudara Muhammad Aidin, peraih juara terbaik kedua pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional di Thailand tahun 2013. Kepada Saudara Muhammad Aidin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. Inna Allaha azizun hakim. Inna Allaha sami'un basir. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Wa innama ana nadhirun mubin. Qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin.
Sidang Senat Terbuka Institut PT IKI Jakarta. Rektor Institut PT IKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA berkenan membuka sidang senat terbuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 21 November 2015, sidang senat terbuka tentang prosesi wisuda sarjana dan pasca sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta secara resmi kami buka. Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA berkenan menyampaikan laporan perkembangan Institut PT IKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Profesor Dr. M. Nasir, insyaallah sebentar lagi akan hadir bersama kita, dan sekaligus beliau akan memberikan orasi ilmiah di dalam wisuda ini. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia atau yang mewakili juga dalam konfirmasi. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang saya hormati Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Quran Bapak Haji Ponco Sutowo, sekaligus beserta seluruh keluarga besar Ibnu Sutowo yang hadir juga, yang selalu hadir bahkan pada setiap kali ada acara-acara seperti ini, menemani kita semuanya di sini. Hadirin yang saya muliakan, kita sungguh sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa menghadiri suatu puncak acara pada setiap perguruan tinggi, yaitu wisuda sarjana, dan sekaligus kita pada hari ini wisuda pasca sarjana S2 dan S3. Suatu hal merupakan loncatan sejarah bagi PT IKI karena alhamdulillah di luar dugaan kita sebetulnya kita sudah mampu menyelenggarakan program S3, dan sekaligus saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu, khususnya kepada para pengurus Yayasan Pendidikan Al-Quran, bahwa penilaian yang paling tinggi di dalam sebuah perguruan tinggi adalah dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Alhamdulillah, seluruh program studi yang diprogramkan dan disajikan di Institut PT IKI Jakarta semuanya sudah terakreditasi. Yang lebih menggembirakan lagi, semakin kesini semakin nilai akreditasinya terbaik, dan terakhir menjelang wisuda ini kita diakreditasi dengan nilai A. Hal lain yang kami ingin laporkan pada kesempatan ini, kami telah melakukan beberapa perubahan yang sangat mendasar di PT IKI.
Pertama adalah untuk mahasiswa S1, kami menciptakan suatu model, dan ternyata walaupun belum sampai 1 semester, model ini nanti sepertinya akan sangat menjanjikan, yaitu sistem ma'had. Ma'had itu biasa kita artikan juga dengan pesantren. Jadi para mahasiswa itu ditempatkan di dalam asrama secara khusus dengan program-program khusus. 1 tahun kami persiapkan softwarenya, termasuk juga hardwarenya, dan kami melakukan studi banding di beberapa tempat untuk memilih yang terbaik model mana. Termasuk juga kami mengunjungi beberapa tempat-tempat di luar negeri, model seperti apa yang paling tepat bisa dilakukan PT IKI di dalam menciptakan sumber-sumber daya manusia, sumber daya umat yang handal. Kita sudah saatnya PT IKI membuat suatu kejutan, bagaimana mempersembahkan suatu metode yang insya Allah mungkin bisa dimanfaatkan, bisa ditiru juga oleh institusi lain. Konsep pembinaan umat, bagaimana mempersiapkan umat masa depan. Kita tahu bahwa insya Allah tidak lama lagi Republik Indonesia ini akan memasuki suatu babak sejarah yang sangat penting. Ya, selamat datang kepada Yang Mewakili Menteri Agama Profesor Dr. Komarudin Amin, Dirjen Pendidikan Islam. Silakan. Apa yang disebut dengan masyarakat ekonomi Eropa, masyarakat ekonomi ASEAN, ini sudah sebetulnya sudah datang, gitu ya. Karena itu kita tidak ingin ketinggalan metode di dalam mengantisipasi masa depan. Masa depan itu adalah sekarang ini. The future is now. Jadi masa depan itu sekarang sudah ada. Nah, apa jadinya kalau kita terlambat mengantisipasi masa depan itu? Menurut Profesor Geertz, itu pasti akan terjadi 3 macam suasana batin psikologis. Ada orang larut dengan masa depan itu, apapun yang terjadi, memang Quran kok seperti itu. Jadi terlalu lunak mempertahankan nilai-nilai Al-Quran. Tentu PT IKI tidak akan seperti ini, karena itu adalah suatu hal yang liberalis. Mengakui apapun yang datang dari barat tanpa ada nilai korektif, itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang ideal untuk umat masa depan. Bukan juga sebaliknya, kata Profesor Geertz, bisa juga terjadi umat yang sangat radikal, ya, tidak siap menghadapi kenyataan yang masa depan datang sekarang ini juga. The future is no, maka akibatnya dia melakukan kegiatan-kegiatan terorisme. Jadi radikalisme dan terorisme itu adalah anak kandung globalisasi itu sendiri. Model yang dipersiapkan oleh PT IKI adalah konsep moderasi umat. Satu sisi tidak boleh liberal, tapi sisi lain tidak boleh radikal. Konsep wasatiyah inilah yang akan dikembangkan oleh PT IKI. Ini yang saya tadi maksudkan, bahwa kami membenahi bukan hanya fisiknya PT IKI, tapi era sekarang ini kita sedang membicarakan bagaimana mempersiapkan software penyiapan umat masa depan. Kami sangat yakin bahwa radikalisme dan liberalisme itu disebabkan karena tidak mendalamnya pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Kami sungguh sangat yakin bahwa apabila orang mendalami Al-Quran, tentu tidak akan jatuh menjadi radikal atau apalagi teroris. Juga demikian halnya tentu tidak akan jatuh menjadi liberalis. Kehadiran PT IKI dalam masyarakat yang sangat berubah cepat ini sangat diperlukan. Kemudian alhamdulillah, perubahan yang kedua juga kami lakukan di ma'had itu. Pokoknya semua mahasiswa itu didisiplinkan dengan sedisiplin mungkin. Tidak boleh pulang kampung
tidak boleh minta izin kecuali waktu yang ditentukan, dan di dalam 24 jam kita tantang mereka untuk menggunakan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab dan bahasa Inggris. Permintaan dari luar negeri untuk menjadi imam, bahasa imam di dalam luar negeri, masyarakat luar negeri itu bukan hanya imam salat, tapi pimpinan umat seperti di Amerika dan di Eropa. Tapi persyaratan mereka yang diminta adalah yang bisa menguasai bahasa Inggris. Karena itu kami mempersiapkan, bukan hanya untuk mempersiapkan kebutuhan dalam negeri, tapi kami mempersiapkan kebutuhan umat secara global. Kemudian kami juga melakukan penyempurnaan administrasi dan dengan segala konsekuensinya. Antara lain adalah, ini perlu saya sampaikan kepada Pak Ponco sebagai atasan pimpinan kami, diam-diam kami telah mengangkat 60 orang dosen tetap. Selain ini merupakan keharusan dari Ban PT, tapi memang itu juga keharusan akademik di dalam PT IKI itu sendiri. Kita tahu bahwa mengangkat seorang guru besar saja, seorang dosen tetap saja, itu luar biasa. Karena untuk persyaratan jadi dosen sekarang ini, tentunya idealnya adalah seorang doktor, kalau perlu profesor. Mencari doktor, apalagi guru besar sekarang ini, di tengah maraknya perguruan tinggi, itu luar biasa. Alhamdulillah, PT IKI tidak terlalu sulit mencari teman-teman kita yang mengabdikan diri PT IKI. Bahkan beberapa permohonan masih kami seleksi. Konsekuensinya tentu kami harus mempersiapkan secara finansial. Kami sudah sampaikan kepada ketua yayasan kami bahwa insya Allah pembinaan manajemen PT IKI dikonsepkan untuk masa depan adalah menjadi perguruan tinggi yang mandiri. Kami tahu ketua yayasan kami insya Allah bisa memberikan pembiayaan mungkin berapapun yang kami minta. Tapi kami juga akan membuat satu kebiasaan bagaimana manajemen PT IKI itu tidak terbiasa untuk meminta kepada yayasan. Kami berterima kasih kepada Pak Ponco selaku ketua yayasan. Luar biasa telah memberikan kemerdekaan kepada kami selaku pimpinan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Tidak pernah memberikan intervensi yang berlebihan, yang di luar ukuran-ukuran yang wajar. Justru ini adalah sebuah tantangan buat kami dari jajaran pimpinan PT IKI untuk melakukan pengembangan. Banyak perguruan tinggi bermasalah karena yayasan terlalu turun ke bawah dan pimpinannya terlalu naik ke atas. Sedangkan kita di PT IKI, kadang-kadang saya mengukur diri saya selaku rektor, saya kok ini mengambil alih wilayahnya yayasan, tapi kami nggak ditegur oleh yayasan, tapi hasilnya adalah positif. Dan disinilah saya minta maaf dan sekaligus berterima kasih kepada Pak Ponco. Luar biasa kepercayaan yang diberikan kepada kami para pimpinan. Pak Ponco yang saya muliakan, apa yang dilakukan PT IKI itu bukan kerjaan rektor pribadi, itu adalah sistem. Bahkan rektornya hampir-hampir ya keringatnya tidak terlalu banyak di PT IKI. Yang berjasa terhadap pengembangan PT IKI adalah rekan-rekan kami para pimpinan, para dekan. Saya hanya di samping dan di belakang mereka. Jadi yang hebat di PT IKI adalah para tokoh-tokoh pimpinan, dekan, dan sampai ke tingkat cleaning service, karena ini satu sistem. Konsep yang kami bikin juga di PT IKI, small is beautiful. Kalau Pak Ponco hadir di PT IKI sekarang, ada hal yang sangat berubah. Pertama adalah keindahan kampus dan kebersihan kampus. Pak Komarudin, kami juga ingat pesan Pak Menteri kemarin, dan saya sudah wujudkan bahwa Pak Lukman kemarin waktu memberikan kuliah umum, ya dia juga menekankan betapa perlunya kebersihan kampus. Dan kami sampaikan bahwa saya keliling di berbagai kampus di seluruh Indonesia. Barangkali asrama yang paling bersih, paling cantik di Indonesia adalah asrama PT IKI.
Itu berkat sentuhan dari Hotel Sultan. Tetapi ke depan insya Allah kita sedang mencari bentuk bagaimana mempertahankan apa yang ada dan kalau perlu mengembangkannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mahasiswa PTIK juga sekarang ini jumlah calon atau jumlah mahasiswa baru di S2 dan S3 itu sangat bersaing dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahkan beberapa diantaranya lebih memilih pendaftar utamanya ke PTIK. Biasanya kan perguruan tinggi negeri itu favoritnya nanti tidak lulus di sana baru masuk ke PTIK. Kita membuktikan bahwa PTIK duluan baru perguruan tinggi negeri. Ternyata kita sudah kuota untuk tahun ini justru sudah hampir terpenuhi sebelum ada pengumuman di perguruan tinggi umum. Ini pertanda bahwa PTIK itu sudah menemukan dirinya sendiri. Hadirin yang saya muliakan, program S3 kita juga, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan mewisuda lagi, dan kita sudah memiliki doktor yang ke-27 ya Pak. Subhanallah, sudah 27 doktor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Terima kasih kepada Kementerian Agama yang memberikan kekhususan terhadap PTIK untuk membuka program S3. Begitu banyaknya perguruan tinggi ingin mengajukan permohonan untuk membuka program S3, termasuk IAIN sendiri. Masih banyak IAIN yang tidak dikabulkan, tapi PTIK yang meminta langsung diberi. Kemarin satu diantaranya misalnya Pak Sarifin Maloko yang kita kenal, tokoh Tanjung Priok. Ternyata dia alumni PTIK. Pertanyaannya kepada saya, gimana Pak? Mungkin sudah roboh asrama kami dulu. Saya jawab, ya memang sudah roboh Pak. Jadi gimana anak-anak kita tinggal di mana? Rupanya sudah 10 tahun tidak pernah injak Jakarta Selatan beliau kampusnya. Saya undang khusus ke Jakarta, mampir ke PTIK, nangis dia Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, kampus kami dulu yang seperti itu kok bisa berubah seperti ini. Jadi kita mengajak, sayang sekali Bapak Ibu sekalian, kami menerbitkan direktori khusus prestasi-prestasi alumni PTIK, tapi sayang sekali bukunya tidak sempat kita edarkan pada hari ini karena belum selesai. Mudah-mudahan wisuda akan datang daftar-daftar alumni yang berprestasi, alumni PTIK itu di Republik ini dan bahkan di luar negeri itu luar biasa. Terakhir dari kami juga ingin melaporkan Pak Menteri Agama dan sebentar lagi Pak Menteri Pak Nasir akan hadir bersama kita di sini memberikan orasi ilmiah bahwa Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta bukan hanya mengharumkan nama PTIK-nya sendiri, tetapi mengharumkan nama terutama DKI. Hampir semua perlombaan musabaqah tilawatul Quran dari berbagai event, ada Polri, ada buruh, ada banyak sekali, ada 8 event nasional, ada 25 event internasional. PTIK itu selalu dominan di dalam sana, baik sebagai dewan hakim maupun juga sebagai peserta. Kami sangat bangga bahwa ternyata alhamdulillah PTIK ini betul-betul bisa disegani dalam berbagai event. Seperti yang saya sampaikan pada wisuda yang lalu kepada Pak Menteri, alhamdulillah salah satu ciri PTIK itu adalah menguasai 4 M. M pertama adalah menguasai menara masjid. Muazzin yang ada di TV itu Bapak sekalian, hampir semuanya itu adalah alumni PTIK. Yang kedua, menguasai mimbar. Mimbar itu ada seperti ini, mimbar Jumat. Pokoknya mimbar untuk PTIK. Dan yang ketiga adalah menguasai mihrab. Mihrab memang itu
sepertinya prerogatifnya PTIK. Kalau ada alumni lain boleh diadu. Tidak akan pernah berani untuk tampil di dalam pamit itu kalau ada alumni PTIK. Karena itu setiap kali ada seleksi untuk penerimaan imam, ya wajar kalau alumni PTIK yang masuk di sini. Karena ada mata kuliah tertentu ternyata dari PTIK itu bagaimana menjadi imam yang baik. Jadi ada salah seorang dubes mengatakan, saya tahu kalau saya dipimpin oleh PTIK, alumni PTIK itu cara-cara berhenti memotong ayat, cara-cara mengulangi ayat, makhraj dan seterusnya. Oh ini pasti PTIK yang dikonfirmasi Anda alumni PTIK. Iya. Ya. Apalagi sekarang menjamur lembaga-lembaga tahfidzul Quran. Nah itu sertifikatnya PTIK di situ itu. Dan banyak lagi, cuma ada 1 M yang saya tidak ingin sampaikan, tapi nggak apa-apa. Menguasai makabir, jadi penjaga-penjaga kubur untuk dibacakan Yasin di situ. Mereka seperti lebih percaya kalau doanya PTIK di makam-makam itu lebih makbul. Iya. Hadirin yang berbahagia, inilah catatan-catatan dari rektor. Kami takut ria. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits saja yang kita lakukan pada kesempatan ini. Sekali lagi semuanya itu terwujud berkat kerjasama semua pihak. Terima kasih sekali lagi kepada yayasan kami yang secara emosional betul-betul memberikan arahan bimbingan terhadap kami. Kemudian seluruh para pimpinan, jajaran, dosen, guru besar itu penuh keikhlasan betul. Ya. Wabil khusus ada beberapa sebetulnya tokoh-tokoh PTIK. Ya. Itu sepertinya tidak pernah lelah mau mengabdikan diri kepada PTIK. Dan mungkin juga nanti yayasan sangat peka dalam hal ini. Saya nggak tahu seperti apa yang akan dilakukan yayasan terhadap mereka. Saya sangat yakin bahwa Pak Pojo selaku pembina, saya juga kaget. Walaupun jarang di kampus, tapi secara mikro dia juga tahu. Nah, jadi teman-teman, ini seorang pemimpin yang baik, bukan mengerjakan semuanya, tapi bagaimana mempekerjakan orang lain lebih banyak. Semoga berkah pada hari ini, dan terima kasih kepada Pak Menteri Agama dalam ini Pak Dirjen. Catatan saya kepada Pak Dirjen, saya tidak menagih tapi cuma mengingatkan. Ya, karena waktu Pak Menteri di kampus beliau juga hadir, dan memang tinggal satu-satunya ruangan kami yang belum dipugar. Kami rencanakan nanti itu akan membuat di bawahnya parkir, kemudian di atasnya aula, di atasnya ruang-ruang kelas dan masjid, yaitu kampus juga. Dan insya Allah perkiraan kita sebelum tahun baru akan datang, Desember ini kita sudah akan menempati satu bangunan baru di PTIK, yaitu masjid dan segala macam pusat kegiatan di situ, yang Bapak Ibu kalau melihat PTIK itu nanti akan perwajahannya sangat lain daripada beberapa waktu yang lalu, dan itu adalah berkat bantuan dan sekaligus mungkin wakaf daripada almarhumah yang dulu memang selalu rajin mendampingi kami. Dan sekali lagi para wisudawan, selamat ya, kalian nanti akan menjadi, pasti akan menjadi tokoh masyarakat. Para orang tua santri ya, para orang tua wisudawan, wisudawati, selamat Pak. Bapak Ibu telah berhasil melahirkan manusia langka, penghafal Quran. Kemarin kami wisuda Pak, saya nangis ya. Saya katakan
lebih berat rasanya saya wisuda penghafal Quran 30 juz ini ketimbang wisuda di GCC. Dan insya Allah kami sampaikan kepada kawan-kawan, justru yang perlu hadir untuk di wisuda juga di hadapan kita tahun-tahun depan adalah para penghafal Quran 30 juz itu. Tidak gampang menghafal Al-Quran 30 juz. Justru itu harus diberikan apresiasi yang sangat penting. Dan kepada mereka, di antara mereka juga ada yang sedang wisuda di sini juga. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga PT EKI seperti apa adanya sekarang dan seterusnya akan berkembang. Kemudian kita juga mohon semoga yayasan diberikan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan sehingga bisa memberikan perhatian kepada Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran dan tentunya para pimpinan. Ya, teruslah kita mengabdikan diri kita kepada PT EKI. Insya Allah di situ ada Al-Quran. Kata Q-nya di situ, insya Allah. Tentu kita akan bersama-sama dengan para malaikat untuk mempertahankan Al-Quran ini. Demikian Bapak-Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Quran yang terhormat Bapak Haji Ponco Sutowo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Bapak Menteri Agama atau yang mewakili, yang mewakili Pak Gubernur, Ketua Yayasan Pak Nasruddin Umar, Rektor dan seluruh jajarannya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan ridhonya kita berkumpul dalam acara wisuda Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang kita banggakan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat pada para wisudawan yang telah berhasil menyelesaikan program S1, S2, dan S3 di perguruan tinggi ini. Hari ini menjadi buah manis dari jerih payah perjuangan kalian lakukan selama menuntut ilmu di kampus ini. Tak lupa kami juga ucapkan selamat kepada orang tua wisudawan yang segala jerih payah, tadi juga Pak Rektor dorongannya hingga putra-putrinya berhasil menjadi sarjana. Semoga segala jerih payah itu berubah menjadi generasi yang terdidik, yang soleh dan solehan, yang dapat membawa kemaslahatan bagi kemajuan umat bangsa ini sekaligus bagi kemajuan peradaban Islam. Para wisudawan sekalian, memiliki kesempatan menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi merupakan satu kebanggaan sekaligus keberuntungan, karena tidak semua pemuda Indonesia dapat melalui jenjang pendidikan tersebut. Hanya sekitar 24% dari pemuda Indonesia yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi, dan persentase ini lebih kecil dibandingkan dengan Filipina yang 28%, Malaysia 33% dan Thailand 42%. Sebagai sarjana Muslim, kita dituntut untuk memberikan kontribusi terbaik kita untuk kemajuan bangsa, negara, bahkan peradaban manusia. Dalam peradaban Islam, nilai ilmu ditinggikan selain iman dan amal. Hubungan segitiga antara iman, ilmu, dan amal membentuk satu bangunan peradaban yang kokoh dan seimbang. Berkenaan dengan keutamaan ilmu, banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan hal tersebut.
Sementara Nabi Muhammad SAW bersabda, ilmu, kebijakan, alimah adalah barang hilang kaum beriman. Maka barang siapa menebarkannya, ia membungkutnya. Dalam hadis lain dikatakan, iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Alhasil, iman tanpa ilmu laksana buah, sedangkan pohon tidak berbuah. Sebagai pantulan dari alam pemikiran Islam yang menjunjung tinggi ilmu, peradaban Islam tumbuh dan berkontribusi besar pada dunia pengetahuan. Pada masa keemasan dalam Islam, banyak lahir para ilmuwan muslim berkaliber internasional, baik pada bidang kedokteran, astronomi, pemikiran politik, ekonomi, dan lain-lainnya, yang telah menoreh karya-karya luar biasa dan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Pada masa tersebut, kendali peradaban dunia berada di tangan umat Islam. Bahkan peradaban Islam merupakan peradaban pertama yang menginternasionalisasi ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, John F. Kennedy dalam bukunya Science as Human Endeavor menyatakan sebelum orang-orang Arab bisa mewarisi filsafat malam Yunani dan Pantani Cina, kemudian Rusia ke Barat, tidak ada badan tunggal ilmu pengetahuan alam yang diteruskan dari peradaban ke peradaban lain. Sebagian besar hasil usaha manusia dalam mengembangkan ilmu pertama-tama diserap oleh Islam yang dari tahun 7500 Masehi sampai akhir zaman tengah terbentang dari Spanyol sampai Turkistan. Orang-orang Islam menyatu padukan barang-barang ilmu pengetahuan itu dan menambahnya. Jejak pengaruh Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern ini saat ini masih bisa dikenali dengan merujuk istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, istilah-istilah Arab yang masuk ke dalam bahasa Barat, dalam bahasa Inggris yang menjadi luasnya pada Islam. Peter Davis dalam bukunya Success of War menyatakan peradaban Arab telah memberikan kontribusi yang mendalam pada peradaban Eropa, dan kenyataan ini amat jelas yang dicerminkan dalam banyak-banyak kata yang dipinjam dari bahasa Arab. Banyak yang tidak langsung bahasa Inggris yang dipinjam dari bahasa Turki, Italia, Spanyol, dan Prancis. Kata-kata yang dimaksud adalah admiral, alebik, akhiri, alkohol, dengan prinsip persamaan, manusia jadi orang berkemasan sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama. Penjarahan nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip tawar kesetaraan Nabi Muhammad SAW, salam sejak awal kehidupan Islam dibina dengan mengembangkan cetakan dasar dari apa yang dikenal sebagai bangsa. Pengertian bangsa atau nation dalam bahasa Arab sering diungkap dengan istilah umum. Sedang konversi dari seluruh komunitas bangsa dalam satu kesatuan politik dalam tatanan hidup bersama disebut al-umam al-mutaqidah atau umat-umat yang bersatu. Negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad adalah sebuah entitas politik yang berdasar konsensus dengan negara bangsa atau nation state, yaitu negara yang seluruh umatnya atau warga negara demi bersahabat bersama sebagaimana terbuat dalam Piagam Madinah. Negara bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu, umatan wahidah, tanpa membeda-beda antara kelompok-kelompok suku dan agama yang ada. Tak heran Robert N. Miller, sosiolog Amerika, menyebut bahwa contoh awal nasionalisme modern mewujud di dalam sistem masyarakat Madinah pada masa Nabi dan para khalifah yang menggantikannya. Miller mengatakan sistem yang dibangun Nabi adalah a better model or modern national community building than might be imagined. Satu contoh komunitas nasional yang modern yang lebih baik yang dapat membayangkan. Lebih jauh bila ini bersistem dilihat sebagai nasionalisme yang egaliter partisipasi, equalitarian participant nationalism. Hal ini berbeda dengan sistem negara kota Yunani kuno yang membuka partisipasi hanya pada kaum lelaki merdeka yang hanya meliputi 5% dari penduduk. Hadirin sekalian, kehadiran Islam di Nusantara membawa pengaruh yang penting
terhadap perkembangan peradaban tanah air ini. Pada dasarnya melanjutkan jalan yang sebelumnya telah diletakkan oleh pengaruh Islam. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feudalistik yang berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap jiwa ulama terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, dalam dunia Melayu berkembang peribahasa Melayu pantang membantah. Lewat pengaruh Islam, peribahasa itu berubah. Raja adil, raja disembah, raja saling, raja disangka. Nilai-nilai egalitarisme Islam ini pula mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem kasta baru yang dipaksakan oleh kolonial. Pemulihan nilai-nilai demokrasi Islam di Nusantara itu tidak hanya merefleksi pengaruh Islam secara sepihak, melainkan juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat Nusantara sendiri dengan menjadikan bahan subur bagi keseimbangan dan demokrasi. Selain tradisi demokrasi desa yang disebutkan, hidup religius dan terlalu terima keragaman bahwa menerima sebagai kewajaran bagi Nusantara. Secara historis, penyelenggaraan agama Islam di Nusantara pada umumnya dilancarkan secara damai dan berjejak pada fondasi kehidupan masyarakat multikultur yang toleran. Menurut Reporters, masyarakat Indonesia tetap menjadi mekanisme pengelolaan pada organisasi Islam. Dengan kondisi seperti ini, berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan perbedaan-perbedaan religius, kultural, dan perbedaan politik, dan menjadikannya pada batas toleransi yang memberi kondisi dan kesehatan bersama tidak sulit keluarga masyarakat dalam Indonesia. Hadirin sekalian, keberhasilan generasi intelektual Muslim di masa lalu, usaha untuk menyelesaikan persoalan jati diri dengan ukuran-ukuran tersebut patut diapresiasi. Persoalannya apakah faktor-faktor IQ, EQ, dan SQ itu sudah tepat menyasar di sisi terlemah dari kebijakan bangsa ini. Menjunjung tinggi yang positif dan memendam yang negatif, yang kita kenal dengan mikul dua dengan jarum, serta ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Kecerdasan spiritual manusia Indonesia juga relatif kuat. Manusia Indonesia pada umumnya bersifat religius. Dalam ukuran yang paling kasat mata, kita bisa lihat bagaimana rumah-rumah ibadah dan partisipasi ibadah yang makin meningkat, pertumbuhan calon haji dan umroh yang makin menambung, serta menjaburnya majelis-majelis zikir, menghayat, tarekat, yoga, dan ajaran spiritual lainnya. Sisi terlemah dari manusia Indonesia justru mencolok pada aspek kedirian yang bersifat publik. Hal ini dengan mudah dilihat bagaimana orang-orang dengan latar belakang pribadi yang baik dengan mudah hanyut dalam arus keburukan begitu terjadi dalam dunia politik. Kita juga bisa menyaksikan hampir semua hal yang bersifat kolektif mengalami dekadensi. Partai politik sakit, lembaga perwakilan sakit, birokrasi sakit, aparatur penegak hukum dan keamanan pertahanan sakit. Bahkan organisasi keagamaan yang berskala besar pun menunjukkan gejala sakit. Padahal bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk dengan pecahan yang demikian banyak jumlahnya tidak mungkin bisa dijumlahkan sebagai suatu kebaikan bersama kalau tidak menemukan common denominator atau denominator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada yang terhormat Bapak Profesor Muhammad Nasir PhD AK.JA, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada pagi hari ini kita
pada pendidikan atau Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran sudah